Kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengelola database menggunakan Microsoft Access ya. Mengapa Microsoft Access? Tentu setiap program yang terinstall Office biasanya mempunyai Microsoft Access, sehingga ini bisa digunakan untuk memahami apa itu tabel, tabel database, kemudian apa itu fill, kemudian tipe fill, kemudian keyfill dan sebagainya. Kemudian juga nanti berikutnya setelah kita buat, kita juga akan mencoba bagaimana form input dalam Access misalnya. Baik, yang pertama tentu kita akan menyediakan tabel ya, tabel database dulu. Karena itu kita akan melakukan create database. Nah, untuk materinya silakan diambil aja ya dari sana. Saya akan fokus-fokus saja menuju ke sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya ya, di sini kita akan membuat tabel namanya persediaan. Ini secara singkat. Coba kita lihat di situ ada field name ID. Nah, ini ID ini akan dibuat yang otomatis ya. Berbeda dengan yang primary key ya. Ini biasanya otomatis itu tersedia nomor urut gitu ya. Kemudian barang kode ya, ini kita pakai short text, kemudian size-nya 20 karena diperkirakan barang kodenya itu nggak sampai 20 gitu ya. Kalau lebih dari 20 atau 20 itu sangat ngepres gitu ya. Nah, ini kita akan set primary key ya di sana, kemudian barang nama dan seterusnya itu. Nah, kita akan melihat pembuatannya seperti apa ya. Ini Anda nanti silahkan dilatih ya. Oke. Di sana kita akan memilih di sana apa itu create ya. Klik create ya. Kita coba dengan MS Access ya. Caranya macam-macam ya. Ada yang cari di sini ketemu gitu ya. Ada di Microsoft Office misalnya. Saya nggak tahu ini di dalamnya. Jarang lewat situ ya. Oh, bukan ya. Oh, sudah di luar tadi ya. Macam-macam. Dan tergantung Windows-nya juga ya. Atau yang cepat misalnya di sini diketik gitu ya. Nah, ini keluar kan. Nah, dari berbagai Windows-nya ya, silahkan dicari, mestilah ketemu ya, mudah. Nah, kita akan buat new ya. Coba mana create new blank ya, berarti blank database ya. Oke, karena sini kan sudah ada ya, kita pakai blank database. Oke, nah muncul seperti itu kan. Itu di dalam akses tampilannya kadang berbeda-beda ya, nggak masalah ya. Oke, nah saya kembali ke teks yang tadi. Nah, kita akan klik create, kemudian pilih tabel. Ya. Jadi kita membuat tabelnya. Nah, di sini create. Nah, di sini ada tabel kan, tabel desain dan macam-macam gitu ya. Atau di sini juga ada tuh, tinggal rename. Nah, macam-macam ya caranya ya. Yang penting akan terbuat ini, sorry ini tabel 2 ya. Oke, ini saya tulis dulu yang satu. Nah, kalau sudah muncul ini memang butuh keterampilan komputer ya, karena mungkin berbeda caranya. Nah, kalau di sini ini karena sudah ada tersedia tabel satu, nah ini saya rename ya, coba rename ya. Oh, karena terbuka ya. Oke, sorry. Berarti ini saya close ya. Nah, hilang deh. Oh, saya create lagi ya, sorry. Nah, seperti ini. Gimana nih caranya untuk merename ya? Coba langsung desain bisa nggak ya? Oh iya, ketika langsung desain, coba saya buka lagi yang di sana ya. Nah, kemudian akan muncul nama tabel namun masih tabel satu dan sebagainya. Nah, cari desain view, oh, betul ya. Ya, itu yang saya katakan, saya kadang nggak apa prosesnya ya, tapi naluri. Oke, desain view. Oke, nah kita apa tadi penjualan ya? Penjualan, coba saya cek lagi. Apa yang akan kita buat? Oh, persediaan. Sorry. Berarti kita pakai persediaan. Oke, kita oke ya. Nah, ini yang kita maksud di sana, kita bisa membuat
tabel database ya. Kalau saya sendiri sih tabel database dengan akses sih jarang saya gunakan ya. Tapi saya biasanya pakai server. Dulu pernah Fox Pro yang langsung terhubung dengan program. Kalau pakai apa itu server itu pakai PHP-MyAdmin ya, seperti yang Anda latih dalam online itu ya. Itu PHP tulisannya PHP MyAdmin gitu ya, tulisannya begitu. Nah, oke ya. Tapi untuk mendasari pemahaman database itu biasanya ya dari Excel. Kalau Excel lancar biasanya naik akses itu ya lancar gitu ya. Terus nanti tinggal memperdalam bahasa pemrograman ya. Itu maka saya itulah mengapa jarang memakai akses. Kalau akses itu gabungannya biasanya sama Visual Basic ya. Saya kurang menguasai ya Visual Basic ya, bahasa pemrogramannya. Oke. Nah, kita lihat ya apa yang dibutuhkan di sana. Saya balik lagi ke sini. Oke, nah itu kita punya barang kode. Ya, oke, ini auto number kita set dulu. Auto number sudah ya. Barang kode, ya, gitu ya. Barang kode, kemudian barang nama. Ini pakai strip. Oh iya, pakai strip. Pakai strip itu cuma untuk mempermudah pemula ya. Kalau saya sih, kalau saya sudah terbiasa ya pakai underscore ya biasanya. Oke, barang apa tadi? Sorry, barang nama ya. Nah, ini biasanya kan ada yang BRG, NM, apapun ya, silahkan. Nah, terus harga ini sangat sederhana ya. Wih, kok masuk situ? Sorry, saya matikan apa nih? Kursor otomatisnya ya. Oke. Nah, yang langkah kedua kita menentukan data type. Di situ sudah disediakan ya short text, short text yang ini currency ya yang satu ini. Ya, currency. Kita cari ya currency. Oke. Nah, ini sudah mulai ya ada data type dan seterusnya. Nah, kalau size-nya di mana? Ini kan ada size tadi. Nah, ini Anda punya data untuk size di sini ya. 20, 150 ya. Tuh, oke ya. Nah, ini ada di keterangan di bawahnya tuh. Nah, ini berarti ketika kita barang kode, nah ini kita ganti di fill size-nya menjadi 20. Ya, mungkin kecil ya di videonya. Oke, nggak masalah ya. Di bawahnya ini ya dicari. Terus barang nama tadi berapa ya? Terus kembali saja ke sana ya. Nah, 150. Ini kita pakai 150. Yang currency dibiarkan ya karena auto di sana. Nah, itu cukup mudah ya, sudah selesai. Nah, selesai kan? Iya. Kalau mau kembali ke dalam format database, kita bisa pakai ini nih, view ya. Nah, ini kok sayangnya dolar ya. Iya. Ini format komputer saya berarti. Iya, ini US apa ya? English UK ya, nggak tahu tadi ada formatnya nggak, kalau coba saya desain view kalau rupiahnya ada nggak ya currency okay. Ya sementara decimal place caption default value nggak ada ya. Ya nanti kalau ada yang menemukan cara mengubahnya ya silahkan ya. Tapi ini karena bahasanya atau dibuat tanpa currency ya, number ya. Nah, kalau numbers biar itu dia tidak pakai simpan ya. Dia tidak pakai ini kok masih dulu. Nah, itu coba ini sekarang. Dulu, oh ini formatnya. Format. Jangan-jangan di Indonesia ya. Ada standar aja ya. Oke, standar. Ya, tidak. Nah, dah. Oke, seperti itu. Kita desimalnya mungkin decimal place apa
pakai enggak ya? Kita jarang ya pakai rupiah ada komanya ya sekarang. Nah, ini saya pakai nama, bukan currency ya, tapi number ya, karena tadi bulan. Oke, itu cara membuat. Silahkan coba untuk membuat primary key-nya belum. Oke, yang di set primary key mana? Barang kode ya. Barang kode kita akan set menjadi indexes yes, no duplicate, itu kan berarti primary key. Kita kembali ke desain, barang kode kita cari indexed yes gitu ya. Mana tadi ini kecil ya mungkin ya di tempat Anda ya, di tempat saya juga kecil itu. Indexed yes, no duplicate yes, duplicate oke, itu berarti dua bisa ya, dua nama bisa ya. Yes, no duplicate itu mirip dengan karakter primary key ya, tapi di sini untuk yang primary key ini, primary key kayaknya tidak ada ya di apa itu MS Access ya. Kalau ada silahkan nanti coba dicari ya. Mungkin ini value incremental itu otomatis itu ya. Ya yes, no duplicate ya sudah cuma gitu. No duplicate, jadi uniknya ya diidentifikasi dengan no duplicate. Oke. Nah itu ya sudah berarti cara membuat tabel database ya, sangat mudah ya. Anda bisa mencoba dengan pelanggan. Jangan lupa ya disimpan di sini create base nama Anda. Nanti akan diunggah di assignment database-nya ya, nggak usah di print ya, aksesnya ya, MS aksesnya yang diunggah. Coba saya akan simpan ya. Ini tadi simpannya wah sudah tersimpan tapi namanya nggak tahu. Coba saya save as ya. Save as, saya cari mana? Save as objek. Coba ini mana ya? Apa itu foldernya ya? File open object. Yang mana ya? CSS object ya? Nggak ada. Saya mau nyarinya di mana ya? Oke ya, kita cari dulu backup database, akses database, file type. Di mana dia ya? Backup SharePoint. Kenapa tidak ada? One plus satu plus objek. Oke dulu ya. Yes. Malah tertutup ya. Coba aja ya. Saya di lokal ya. Apa tadi namanya? Create username ya. Create username. Create base ya. Create base. Bagus. Nah, mungkin ini kosong ya. Karena sudah terlanjur. Untungnya ada. Ya syukurlah ya. Ya itulah ini Office 2016. Jadi beda-beda ya. Mungkin yang di tempat Anda lebih sederhana kalau apa ini Office yang lebih lama. Tapi untungnya ini datanya masih, jadi punya double ya tadi sudah terlanjur save ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah itu sorry. Nah selanjutnya ini adalah input data tapi belum pakai formulir ya. Jadi contohnya kode barang 10, nah saya input berapa saja ya. Ini ID dibiarkan ya kosong ya. 10 terus apa itu barang nama televisi ya tadi. Televisi harganya berapa itu tadi? 7485. 7 jangan titik ya, 485. Nah biarkan begitu ya, untuk angka dia akan memecah sendiri, nggak usah pakai titik atau koma ya. Nah, oke, kemudian saya ngisi 2 aja ya. Oke, mana ya,
20 freezer ya, 20 freezer. Berapa harganya? Kita lihat 10.485. 10.485. Ya, begitu ya nulisnya. Oke. Nah, itu berarti topik yang saya sampaikan di bagian 1, yaitu membuat database serta mengisi data. Kan ada buku-buku itu ya, nih dulu saya bisa muncul RP ya, rupiah ya. Ini saya set Indonesia mungkin bisa ya. Kok hilang ya? Kemarin ada kok Indonesia. Cuman ya itu keyboard saya nggak bisa nerima bahasa Indonesia. United bisa yang United Kingdom. Repot. Oke. Nah, ini bisa ya, bisa RP. Nah, ini data yang Anda input tadi ya, tambahannya pelanggan, jualan, sama faktur. Nah, oke. Jadi yang ini selain Anda belajar ini, Anda ingat bagaimana membuat kode, apa itu primary key, yang dalam hal ini memang akses tidak spesifik dengan menyebut primary key, tapi itu adalah primary key. Kemudian bagaimana kita menginput data tetapi tidak border ya, kalau di dalam itu bagian lain yang form input itu kan yang dikatakan tidak perlu memasukkan satu persatu di dalam tabel ya, karena nanti tabelnya kan banyak. Sayangnya kan ini tidak terprogram ya, tidak terprogram otomatis. Baik, itu dulu ya sementara di bagian 1 pembuatan database. Selamat belajar, selamat mencoba latihannya ya, nanti diunggah. Oke, terima kasih.